Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita masuk lagi pada kajian literasi pesantren Tafsir Jalalain. Hari ini kita akan bahas ayat 51 sampai dengan 54 dari surat Al-Baqarah. Yang tema besarnya adalah tentang bagaimana Allah Maha Pengampun dan tata cara bertaubatnya umat Nabi Musa itu dengan bunuh diri atau membunuh yang salah. Ngeri sekali. Untung ini tidak berlaku kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, mari kita baca dulu kitabnya. Wa idz wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan, bi alifin wa duniha. Ini diterjemahkan bebas saja, bi alifin wa duniha, sekian lama, sekian masa, ya, sekian lama, sekian masa Musa arba'ina lailatan, itu kepada Musa selama 40 malam. Nuktihi, kami memberikannya kepada Nabi Musa, ingdan kido iha, itu saat berakhirnya 40 malam itu, atau Taurat, litakmalu biha, supaya mereka, ya, Bani Israel itu beramal, beraktivitas, berpedoman kepada Taurat. Summa takhatumul ijla, tetapi kemudian malah mereka mengambil anak lembu atau patung anak lembu. Alladzi soguhilakumus samiriyu, yang itu dibuat, ya, ditempa oleh Samir, itu ilahan, dan dijadikan Tuhan bagi mereka. Mimba dihi, itu setelahnya Musa ghosting, artinya menghilang, ya, menghilang selama kurun waktu 40 malam itu. Ba'di dhahabi bihi, yaitu setelah Musa pergi selama 40 malam itu, ila mi'adina, kepada janji kami, artinya selama 40 malam itu. Wa antum, dan kamu wahai Bani Israel, zalimuna, termasuk orang-orang yang zalim. Mengapa? Bittikhadihi, yaitu dengan menjadikannya tadi patung anak lembu itu sebagai Tuhan mereka. Liwad'ikumul ibadata, yaitu dengan liwad'ikumul ibadata, dengan menempatkannya sebagai pusat ibadah, fi ghairi mahaliha, bukan pada tempatnya. Nah, ayat 51 ini sebetulnya rangkaian juga masih dari ayat 49 tentang berbagai nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi di ayat 51 ini bahwa dalam waktu 40 malam, ya, nah, Allah menjanjikan nanti akan mengirimkan Taurat, tentu lewat Musa, sebagai petunjuk dan pedoman dan cahaya bagi mereka Bani Israel. Tetapi mereka tidak sabar, ya, dan kemudian malah mereka beribadah kepada atau menjadikan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan zalim. Summa afauna ankum, tetapi kemudian, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala afauna, memaafkan, summa afauna, kemudian kami memaafkan ankum, kamu semua, mahauna dzunubakum, yaitu mengampuni dosa-dosa kamu, mimba didzalik, setelah perbuatan itu, al-ittikhadi, yaitu menjadikan patung anak lembu sebagai pusat ibadah dan Tuhan mereka, la'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur, nikmatana alaikum, yaitu nikmat kami alaikum kepadamu. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun mereka kemudian telah berbuat kejahatan, kemudian Allah menjelaskan, menegaskan bahwasannya
dengan berbagai kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf, sehingga Allah memberikan pintu taubat bagi mereka. Untuk apa? Supaya mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh ataina Musal kitaba, dan ingatlah saat kami memberikan Musal kitaba kepada Musa, kepada Nabi Musa, al-kitaba kitab, at-taurata yaitu kitab Taurat, wal furqana, dan kitab Taurat itu sebagai pembeda antara pembeda, atfut tafsir, jadi furqan itu atap tafsir, atfut tafsiri, jadi atap tafsir dari mana, yaitu menjelaskan masih bagian dari Taurat gitu. Nah, furqan itu atap tafsir, jadi penjelas. Wal furqan ayil al-fariqo bainal haq wal batili, yaitu furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Taurat itu wal halal wal haram, dan Taurat itu pembeda antara yang halal dan haram. La'allakum tahtadun, agar kamu semua mendapat petunjuk. Bihi minadz dhalal, yaitu mendapat petunjuk bihi dengan Taurat itu minadz dhalal, dari berbagai bentuk kesesatan. Ayat 53 ini menegaskan bahwa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel, kepada Musa, itu diberikan Taurat kepada Nabi Musa untuk petunjuk mereka Bani Israel, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, sebagai pemisah jalan antara yang benar dan salah, halal dan haram, sebagai pusat peradaban, pusat petunjuk untuk semua umat pada waktu itu. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abadul ijla, yaitu yang mereka semua beribadah, menyembah al-ijla, patung anak lembu itu. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah berbuat zalim, berbuat kejahatan, anfusakum, atas kepada dirimu sendiri, bittikhadhikumul ijla, itu dengan menjadikan anak lembu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah maka hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu, kholikikum, yang telah menciptakan kamu, pencipta atas kamu, min ibadatihi, itu dengan ibadah kepadanya. Faktulu anfusakum, maka bunuhlah oleh kamu semua diri kamu sendiri. Ayliyak tuli al-bari'u, nah dalam tafsir Jalalain ini ayliyak tuli al-bari'u, yaitu dengan cara membunuh al-bari'u, orang yang benar, minkum, diantara kamu, al-mujrima, atas orang yang salah. Artinya orang yang benar itu yang berhak mengadili orang yang salah di sini. Jadi tidak saling bunuh atau bunuh diri, kalau menurut tafsir Jalalain ini. Dzalikum al-qatslu, dan itu bagi kamu, al-qatslu, membunuh itu, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kamu. Fawaqqakum, maka kemudian Allah Tuhan kamu memberi petunjuk, lifi'li dzalik, untuk mengerjakan tata cara bertaubat dengan membunuh itu. Wa arsala alaikum sahabatan, dan kemudian Allah Tuhan menurunkan kepada kamu sahabatan, awan, saudaa, awan yang sangat gelap, li alla yubsira ba'dukum ba'do, supaya tidak bisa melihat sebagian kamu atas sebagian yang lain, fayarhamahu, sehingga kamu sayang, artinya tidak tega untuk melakukan proses pembunuhan itu. Hatta kutila minkum, sehingga
kejadian proses pertobatan itu, ya, nahwa sab'ina alfan, itu terbunuh sekitar 70.000 orang. Fataba alaikum, maka diterimalah tobat kamu semua. Qabila taubatakum, diterima tobat kamu semua. Innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang atas kita semua, atas kamu semua. Nah, perlu digarisbawahi di sini teman-teman semua bahwa jadi di ayat 54 ini, ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya itu kaum yang menyembah sapi. Jadi sesungguhnya sapi, anak sapi maksud saya, anak lembu, ya, patung anak lembu menurut tafsir Jalalain ini. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah tadi patung anak lembu. Walaupun ada mufasir yang lain mengatakan tetap menyembah anak sapi itu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan kamu dengan membunuh satu sama lain. Wah, ini ya, dengan membunuh satu sama lain. Nah, hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan agar kalian selamat dari siksa akhirat. Nah, kemudian tadi di tafsir Jalalain terjadilah proses saling membunuh itu, tetapi di tafsir Jalalain digarisbawahi bahwa yang benar membunuh, kemudian yang salah itu sampai sab'ina alfan. Jadi 70.000 orang gitu. Bahkan ada satu orang yang membunuh sampai 7.000 orang. Maka kemudian menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ya, itu dijelaskan bahwa kemudian Allah menghentikan pembunuhan itu dengan memberikan perintah kepada Musa. Allah mengampuni orang yang dibunuh dan menerima taubat orang yang masih hidup. Nah, oleh karena itulah sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha pengasih kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi kata kuncinya, teladan yang bisa kita ambil bahwa setiap kesalahan segera kita bertaubat. Dalam hadis lain kan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan setiap kali kamu melakukan sebuah kesalahan, maka lakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu yang akan menghapus dosa-dosa kamu gitu. Untung ya kita tidak hidup di zamannya Nabi Musa. Kalau zamannya Nabi Musa, waduh, taubat kita itu harus saling membunuh satu sama lain. Tapi taubatnya di umat Nabi Muhammad, kita taubatan nasuha. Jadi harus benar-benar punya niat taubat, didasari ketulusan hati, didasari usaha dan niat yang keras untuk tidak mengulangi kesalahan dan terus berbuat baik dan berbuat baik. Kita sangat bersyukur dengan sebagai umat Nabi Muhammad dengan proses taubat seperti itu, dan bisa kita lakukan setiap saat pada hari ini. Demikian, mari kita diskusi untuk memperluas khazanah kajian kita. Tentu yang maha tahu dan maha benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.